Bab 137. Bab 138. Bab 139 dan bab 140. Kapan lagi? Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. Bai Uji Sades. Tama pun bergegas melangkah pergi, meninggalkan pertengkaran antara dua orang tua di belakangnya. Dia merasa tidak seharusnya mencampuri urusan itu, maka dia memutuskan untuk pergi sejenak dengan segala macam alasan. Akhirnya Tama menemukan tempat santai di sebuah restoran kecil. Dia memesan beberapa menu dan berencana pulang pada malam hari nanti. Dia berada di sebuah jalan yang terkenal dengan aneka street food-nya. Banyak sekali orang yang menjajakan maupun yang berbelanja makanan. Saat dia sedang asik-asiknya sana makan, tiba-tiba tanpa sengaja pandangannya berhenti pada sesosok ada di seberang jalan. Alena, wanita yang restoran di seberang jalan itu adalah restoran kelas atas. Bangunannya terdiri dari 2 lantai dan didominasi oleh kaca. Tama melihat istrinya itu duduk di kursi dekat kaca. Di depannya tampak pria parubaya dengan kacamata berwarna emas pada frame-nya. Alena tampak terus berbicara serius kepada orang itu. Barangkali dia tengah memperkenalkan studionya. Sementara pria di depannya itu adalah orang yang diharapkan mau berinvestasi pada bisnis yang akan dirintis oleh Alena. Tama memperhatikan gelagat pria parubaya di depan istrinya itu. Dilihat dari matanya, orang itu tampak tidak fokus dengan apa yang dibicarakan oleh Alena. Meski jauh, tapi Tama dapat melihat jelas bahwa pria itu tidak menatap ke arah mata Alena, tapi ke bagian lain, leher, turun ke bawah, lalu ke bagian dada. Bahkan tangan pria itu juga sempat berusaha untuk meraih tangan Alena. Untungnya Alena sangat profesional, sehingga dia menarik tangannya dengan sopan. Menyaksikan itu semua dari matanya sendiri, Tama menjadi cemburu dan marah. Beraninya orang asing itu bersikap seperti itu pada istrinya. Saat itu ada pelayan yang mengantarkan semangkuk mie ayam pesanannya. Sebelum mangkuk itu diletakkan di atas meja, Tama lekas berdiri dan mengeluarkan selembar uang berwarna merah dan menaruhnya di atas meja. Seraya berkata, "Saya tidak jadi makan dan saya buru-buru. Ini uangnya, ambil saja kembaliannya." Lantai 2 Resto Tulip. Alena menahan rasa jijik di dalam hatinya. Dia memaksa dirinya untuk tetap tersenyum kepada pria yang duduk di depannya itu. "Pak Mike, terkait rencana ke depan perusahaan, saya sudah menuliskan semua di dokumen ini. Saya sangat optimis kelak ini akan menjadi perusahaan yang berkembang pesat. Dan kalau Anda berkenan untuk bekerja sama dengan saya pasti akan memberikan desain proyek terbaik untuk Anda. Bu Lena, saya sangat paham kemampuan Anda," kata pria parubaya itu dengan sedikit malu karena mendapatkan penolakan halus dari Alena. "Tapi kebetulan perusahaan saya punya beberapa proyek investasi juga di waktu yang sama. Jadi, pendanaan di perusahaan saya menjadi sangat ketat," lanjut pria itu dengan nada pesimis. Alena menangkap maksud kata-kata itu. Dia pun tampak sedikit kecewa. Dia telah menghabiskan waktu sebegitu lama untuk berbincang dengan pria ini. Tapi rupanya pria ini masih bimbang. Dan justru pesimis untuk bisa membantunya. Melihat ekspresi kecewa pada Alena, pria itu pun mengubah sikapnya. Dia menggosok-gosok kedua tangannya seraya menghibur wanita di depannya itu, meski itu terlihat sulit. "Tapi saya akan coba diskusi dulu dengan para eksekutif perusahaan. Terus terang, secara pribadi saya sangat optimis dengan perusahaan Anda. Bagaimana kalau kita bicara lagi jam 8 malam nanti? Saya akan coba pelajari dan diskusikan dulu dengan mereka. Jam 8 nanti saya pastikan sudah ada hasilnya." "Pak Mike, mohon maaf. Rasanya kurang baik kalau jam 8 malam." Alena menjawab dengan ragu-ragu. Alena merasa bahwa mengawali diskusi pada jam 8 malam adalah tidak tepat. Itu sudah terlalu larut baginya. Jika terus berdiskusi, maka tidak menutup kemungkinan diskusi akan berlanjut hingga beberapa jam berikutnya. Dia menyadari dirinya adalah seorang wanita yang telah menikah. Tentunya akan meninggalkan kesan tidak bagus bagi siapapun yang melihatnya masih di luar saat malam bersama orang lain. "Menurut saya, jam segitu masih oke. Investasi bukan perkara sepele. Kita berdua belum saling memahami secara lebih dalam. Lalu bagaimana kita bisa saling percaya? Saya akan undang Anda untuk makan malam dan membicarakan ini. Demi kerja sama kita di masa mendatang. Bagaimana Bu Lena?" Pria itu mengulurkan tangan ke arah tangan. Sedikit menyentuh jemari lentik Alena.
Dan Alena pun mematung sejenak. Nama pria itu adalah Michael. Sementara Alena terkenal sebagai salah satu wanita paling cantik di Jakarta. Namanya sangat populer di kalangan masyarakat, terutama di dunia bisnis. Michael berpikir bahwa jarang-jarang ada kesempatan seperti ini bersama Alena. Dia tidak ingin melewatkan begitu saja. Michael tahu betul bahwa Alena telah menjauh dari keluarga Haris. Dan Alena tengah berusaha meyakinkannya tentang perusahaan yang tengah dia rintis. Alena sedang berjuang untuk mandiri. Membuang jauh-jauh bayangan keluarga Haris. Memanfaatkan situasi ini, Michael pun merencanakan suatu permainan agar bisa menghabiskan malam bersama wanita cantik itu, dan bersenang-senang bersamanya. Kapan lagi? Alena enggan menjabat tangan Michael. Tapi melihat kegigihan Michael, perlahan muncul ketidakenakan di dalam hati Alena. Sedikit bergetar, tangan Alena pun akhirnya terulur juga. Michael tampak senang saat melihat tangan Alena sedikit terangkat. Tepat saat dia ingin meraih dan menjabat tangan Alena, tiba-tiba ada sebuah tangan lain yang terasa kuat menggenggam pergelangan tangannya. Michael pun seketika tersentak, mendongak dan marah hingga mengundang perhatian semua pengunjung. Siapa kamu? Apa maksudmu? Pun tak kalah terkejutnya. Dia yang sedari tadi menunduk pun akhirnya mendongak. Tama, kok kamu di sini? Kapan datang? Tanya Alena seketika. Alena, baru saja. Kebetulan. Jawab Tama dengan ringan. Alena pun dengan cepat menjelaskan kepada Michale. Maaf, dia adalah suamiku. Mendengar kata suami, mata Michael seketika menjadi gelap. Anda pasti Pak Mike, kan? Bos dari perusahaan Sunbright. Michael tampak tidak senang karena rencananya diganggu oleh orang lain. Lia, ada apa? Ah, tidak ada apa-apa. Hanya sedikit bosan saja, kata Tama dengan nada tenang dan penuh senyum. Raut wajah Michael terlihat sangat berantakan. Dia pun menarik tangannya dengan dingin. Suyangnya genggaman tangan Tama bagaikan penjepit besi. Tangan Michael tidak bisa dilepaskan. Terdengar upaya Michael untuk melepaskan tangannya dari tangan Tama. Semakin kuat dia berusaha, semakin kuat pula Tama menggenggam. Michael mulai merasa sakit. Dia pun sedikit berteriak, lepaskan tanganku. Apa kamu mau mematahkan tanganku? Alena tahu betul bahwa Tama sangatlah kuat. Tama, lepaskan, pinta Alena dengan tatapan serius kepada suaminya itu. Tama pun melepaskan tangan Michael sambil memandanginya dengan tersenyum. Michael tampak sangat kesal. Wajahnya memerah, melirik sebentar ke arah Tama. Lalu dia berkata kepada Alena, suruh suamimu pergi. Saya tidak terbiasa bicara tentang kerjasama di depan orang lain. Ragu-ragu sejenak, akhirnya Alena pun menjawab, maaf Pak, Tama bukanlah orani lain. Dia suamiku, dan dia tahu betul tentang rencana saya ini. Meskipun bukan orang lain, tapi saya juga tidak biasa berada di depan orang ketiga seperti ini untuk membicarakan hal-hal yang begitu penting. Kata Michael yang seperti ingin menyingkirkan Tama jauh-jauh dari mereka berdua. Lagi pula, dia tidak akan mengerti tentang kerja sama ini. Alena pun mengangkat kepalanya dan berkata pelan kepada suaminya. Tama, aku di sini untuk urusan bisnisku. Tolong tinggalkan kami sebentar. Ah, tidak ada pengaruhnya. Aku akan menunggumu di sini. Kata Tama sambil menarik kursi di samping Alena dan langsung duduk di sana. Melihat Tama yang duduk di samping Alena dan menyempatkan untuk membelai lembut leher putih Alena, membuat Michael kepanasan. Dia cemburu, sekaligus marah karena rencananya tiba-tiba digagalkan oleh orang yang baru dia kenal itu. Michael benar-benar tidak menghendaki keberadaan Tama di sana. Michael berkata dingin dan enggan menatap Tama baik-baik. Kamu adalah menantu dari keluarga Haris kan? Di Jakarta sini sudah tersebar luas berita tentangmu. Bahwa istrimulah yang bekerja keras dan menghidupimu. Tolong jangan ganggu pekerjaan istrimu itu. Saya sedang membicarakan proyek kerja sama dengan Alena. Tolong jangan dihalangi. Menantu miskin di keluarga Haris. Sudah banyak orang yang tahu tentang kabar itu. Michael pun tak bisa percaya dengan itu. Wanita secantik, seanggun dan sehebat Alena harus memiliki suami yang tak berguna seperti sampah. Tama mengerutkan keningnya, dan menatap Michael dengan dingin. Tama, kalau kamu adalah seorang pria jangan tunda pekerjaan Alena. Apa kamu bisa membantu istrimu? Apa kamu punya uang untuk melakukan kerja sama ini? Apa kamu bisa membuat gambar arsitektur seperti Alena? Tanya Michael. Kalau tidak bisa,
Sebaiknya kamu cari pekerjaan lain saja. Tanganmu kuat. Mungkin kamu bisa jadi satpam. Dengan bekerja, kamu akan menjadi ada kegiatan. Sehingga tidak ada waktu lagi buat kamu untuk curiga terhadap istrimu, Michael menambahkan. Bab 138. Disiram sup panas. Alena merasa tidak nyaman dengan kata-kata Michael. Pak Mike, bagaimanapun juga Tama juga melakukan banyak hal di rumah. Apa yang dia lakukan di rumah? Belanja, masak, atau mencuci pakaian juga. Potong Michael secara tiba-tiba diikuti tawanya. Alena, kalau suami Anda tidak dapat menemukan pekerjaan. Kebetulan perusahaan saya butuh satpam. Dia boleh daftar kok. Alena, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan menikah dengan pria yang tidak kompeten. Bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Aku tidak akan ragu untuk menceraikan pria tidak berguna seperti ini. Alena menjadi panik. Dia khawatir Tama akan tersinggung dan marah. Dia melirik ke arah suaminya. Dan mendapati suaminya yang tetap tenang dan bahkan tersenyum. Saya sudah lama mendengar nama besar Pak Mike. Dan sekarang saya bertemu dengan Anda. Sejak lama saya ingin mengatakan sesuatu pada Anda. Kata Tama sambil berdiri. Memasukkan tangan ke kantong celana dan tidak lupa ada senyum pada wajahnya. Wajah Michael seketika berubah. Apa yang mau kamu katakan? Tama pun mengeluarkan tangan dari sakunya. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya ke meja dan mencondongkan tubuhnya ke arah Michael sambil tetap memasang senyum khasnya. Yang ingin saya katakan adalah, seorang pria bisa saja tidak kompeten, tidak berguna, tapi dia harus punya karakter. Karena tanpa karakter, dia tidak bisa dianggap sebagai manusia. Apalagi dianggap sebagai pria. Dia adalah binatang buas. Tama mengambil semangkuk sup yang ada di atas meja. Lalu dengan tenang dan dingin dituangkannya ke atas kepala Michael. Michael seketika berteriak histeris dan melompat merasakan panasnya sup itu. Alena terkejut dan bingung sejenak sebelum akhirnya berteriak meminta pelayan membawakan kain bersih. Sup itu masih panas dengan asap yang mengepul. Wajah Michael menjadi merah. Sup yang agak kental itu turun ke leher dan masuk ke dalam bajunya. Michael tampak melirik kanan-kiri dan merasa sangat malu. Sementara di kacamatanya, masih tergantung beberapa sayuran hijau yang masih terlihat basah. Michael terus berteriak kepanasan. Seorang manajer restoran dan beberapa pelayan datang berlari melihat situasi ini. Mereka langsung dengan cepat menanganinya. Michael melepas kacamatanya, lalu berteriak keras ke arah Tama sambil menunjuk-nunjukkan jari ke arah Tama. Cari mati kamu. Tak lama Michael mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang dengan suara keras. Halo, Eri. Bawa beberapa orang ke Resto Tulip. Panggil yang banyak. Anda anjing yang harus diberi pelajaran. Cepat. Mendengar Michael memanggil beberapa orang. Alena pun tampak sangat panik dan segera minta maaf. Oh, Pak Mike. Maafkan kami. Suamiku telah berlaku kasar kepada Anda. Maafkan kami. Diam. Dia sudah menyiramku dengan sup panas. Jadi aku harus membuatnya berlutut kepadaku hari ini, ucap Michael dengan sangat marah. Melihat kemarahan pada diri Michael, Alena berdiri dan berkata lirih ke arah Tama. Tolong Tama, kamu keluar dulu. Biar aku atasi Pak Mike secara baik-baik. Sudahlah. Abaikan dia. Ayo ikut denganku. Kata Tama sambil mengulurkan tangan dan menarik tangan istrinya. Alena pun mengerutkan keningnya, lalu berkata dengan sedikit keras. Pak Michael adalah bos dari perusahaan Sunbright. Dia punya jejaring yang luas dan bisa berbuat apa saja. Seandainya aku tidak jadi bekerja sama dengan dia, aku tidak masalah. Tapi biarkan aku selesaikan ini dulu. Tanpa harus ada perkelahian. Tama berkata lirih. Hanyalah perusahaan kecil bursa saham. Aku tidak berharap banyak yang belum masuk ke perusahaan kecil katamu. Alena hampir tersedak mendengar kata-kata itu. Di kota Jakarta ini, tak peduli seperti apa perusahaan Sunbright. Tadi perusahaan itu masuk jajaran 5 perusahaan terbesar di bidang konstruksi. Dan perusahaan itu jauh lebih besar dibanding perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Haris. Karena khawatir Tama akan membuat Michael tambah marah. Maka Alena pun mencoba untuk membujuknya lagi. Tama, biarkan aku tangani ini. Kamu keluarlah dulu. Tunggu aku di pintu. Tama ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat raut wajah marah pada istrinya. Dia pun hanya bisa menurutinya. Tama berbalik dan pergi keluar dari restoran itu hanya perusahaan kecil.
Beraninya Tama mengatakan itu di depan istrinya. Dan dia sendiri yakin suaranya terdengar jelas oleh Michael yang masih sibuk mengurus dirinya sendiri. Saat itu, Alena terlalu khawatir pada suaminya. Dia lupa kalau Tama tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Saat itu, ingin sekali bagi Tama untuk membongkar identitas aslinya kepada Alena. Dengan begitu, Alena tidak perlu lagi khawatir tentang pekerjaan maupun masa depannya. Dan yang paling penting, tidak perlu lagi diganggu oleh bos kecil dari perusahaan kecil itu. Tapi, saat suara itu hampir keluar, tiba-tiba dia merasa harus menahannya. Mengungkap identitas asli berarti dia secara resmi menerima kembali keberadaan keluarga Renza. Keluarga leluhurnya. Sayangnya Tama sama sekali tidak menginginkan itu. Saat berjalan di luar restoran, Tama tampak mendongak ke atas melihat ke lantai 2 restoran itu. Tangannya mengeluarkan ponsel dari saku celananya, lalu menghubungi pengurus rumah tangga keluarga Renza yang bernama Malik. Tolong periksa tentang perusahaan Sunbright. Dengan siapa saja mereka bekerja baru-baru ini. Dan proyek apa saja. Saya tunggu. Malik pun segera memeriksa dan meraih teleponnya kembali. Pak Tama, perusahaan Sunbright bekerja sama dengan beberapa anak dan cucu perusahaan dari keluarga Anda. Sunbright juga menangani proyek dari perusahaan Houston tahun ini. Benarkah? Tama mengkonfirmasi penjelasan dari Malik. Tama pun menyadari, rupanya Michael ini masih mencari makanan dari keluarga Renza. Tama pun tiba-tiba tertawa. Kalau Michael tahu siapa Tama sebenarnya, pasti akan lucu melihat responnya. Membayangkan itu, Tama pun segera berkata kepada Malik, tolong bantu aku untuk memberi pelajaran pada perusahaan Sunbright. Malik pun bertanya dengan hormat. Pak Tama, mohon arahan. Pelajaran seperti apa? Kamu tarik saja semua kerjasama dengan perusahaan Sunbright. Aku tidak suka melihat perusahaan bodoh ini. Pak Tama, maaf. Apakah mereka membuat masalah dengan Anda? Apa perlu saya minta bos mereka untuk meminta maaf secara langsung kepada Anda? Malik mencoba mengendalikan suasana. Tama pun menggelengkan kepala dengan sedikit tawa. Sudahlah. Jangan ada negosiasi lagi. Batalkan kontrak perusahaan itu. Aku pengen lihat bagaimana mereka akan bertahan. Buat dia bangkrut. Selamanya tidak bisa bangkit lagi. Baik Pak Tama. Mohon tunggu beberapa menit. Saya akan mengaturnya sekarang juga. Kata Malik dengan kebingungan berkecamuk di kepalanya. Bagi Malik, membuat perusahaan Sunbright bangkrut sangatlah mudah. Semudah mencubit sampai mati. Setelah memberi perintah, Tama juga menutup telepon. Dia menyeberang jalan dan melihat istrinya dari balik jendela kaca. Jelas bagaimana Alena sibuk meminta maaf. Sementara Michael memasang gerakan untuk memenangkan permainan. Tama tidak dapat mendengarkan percakapan mereka. Tapi dia curiga mereka bersama-sama mengutuknya. Tama hanya duduk di tepi trotoar dan tampak malas menunggu istrinya. Di jalan, Tama hanya sangat biasa. Tidak ada bedanya dengan kebanyakan orang. Tidak ada yang mengenali siapa semua. Dan tidak ada yang tertarik untuk meliriknya. Dia terlihat seperti orang biasa. Tidak ada yang mencurigai bahwa orang ini dapat mengubah dunia. Membuat bos kaya Sunbright menjadi miskin dan bangkrut dalam sekejap. Hanya sekali mengambil teleponnya, Alena tampaknya telah berhasil menghilangkan kemarahan Michael. Di wajah Michael juga telah terpasang senyumnya kembali tak berselang lama. Alena pun tampak mengantar Michael untuk berjalan keluar sesekali terlihat Michael menahan perih pada wajahnya yang tersiram sup panas. Michael melihat Tama yang duduk di tepi trotoar. Melirik tajam. Kemudian berbalik dan berkata kepada Alena sambil mengacungkan jemarinya ke seberang jalan. Alena, demi kebaikanmu, saya maafkan perbuatan suamimu yang tak berguna itu. Saya akan mengundang Anda besok malam untuk menikmati makan malam bersama sambil membahas tentang kerja sama kita. Michael hanya pura-pura bersikap manis saja pada Alena. Jauh di dalam lubuk hatinya, masih terpendam amarah yang maha dahsyat kepada suami dari Alena. Jika bukan karena permintaan maaf yang disampaikan dengan sungguh-sungguh oleh Alena, maka dia akan membiarkan anak buahnya datang dan menghancurkan Tama di restoran itu juga. Rupanya itu hanyalah rencana licik dari Michael saja. Dia hanya sengaja membiarkan Tama untuk lepas sesaat. Setelah besok malam dia berhasil menjabat tangan Alena lalu menguasainya di malam hari. Maka dia akan menyuruh orang untuk mencari dan menghajar Tama. Tiba-tiba Tama datang dengan cepat.
dan berkata kepada istrinya, "Sayang, ayo kita pulang saja. Tidak ada gunanya bernegosiasi dengan bajingan yang sebentar lagi akan bangkrut ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Dan tidak ada alasan untuk kerja sama dengan dia." Wajah Michael pun kembali berubah menjadi dingin. "Anak kecil, kamu benar-benar mencari mati dengan bilang saya akan bangkrut. Hei, percaya atau tidak, saya hampir membunuhmu dalam beberapa menit saja. Tapi kamu sekarang masih bisa bernafas. Itu semua karena istri cantikmu ini." Tama pun langsung bereaksi dengan sangat cepat. Braak, bab 139. Nasib buruk tiba. Michael terkejut dan langsung menutupi kepala dengan tangannya. "Brengsek, beraninya kamu memukulku." Amarah meledak di benak Michael. "Kenapa? Apa tidak ada orang yang berani memukulmu?" Tanya Tama dengan tenang. Tanpa diduga, Tama pun kembali memukulnya lagi. Pipi Michael tampak lebam dan bisa jadi giginya patah. Meskipun Alena juga merasa muak dengan Michael, tapi melihat kejadian di mana Tama memukulnya 2 kali berturut-turut, dia jadi khawatir. "Tama, hentikan. Apa yang kamu lakukan? Bukankah aku sudah bilang ke kamu? Aku yang mengatasi ini sendiri." Alena sama sekali tidak khawatir dengan kerjasamanya. Yang dia khawatirkan adalah bahwa Michael akan membalas dendam kepada suaminya itu. Bagaimanapun juga, Alena berpikir bahwa Michael adalah bos besar dengan nama yang besar pula di Jakarta ini. Michael pun mencoba untuk mengangkat kepalanya, lalu berkata dengan keras kepada Alena, "Alena, ini adalah hutang suamimu. Kalau kamu tidak membayarnya dengan tubuhmu, aku akan membunuhnya. Jakarta akan bebas dari sampah sepertinya." Mendengar kata-kata itu, kini giliran Alena yang marah. "Kamu keterlaluan. Apa? Tidak tahu malu?" Tanya Michael dengan dingin. "Jangan kamu anggap aku tidak tahu. Keluarga Haris telah mengusirmu. Apa kamu pikir kamu bisa membawa-bawa nama keluarga Haris lagi? Aku berkata jujur padamu. Aku, Michael, sudah menaklukkan Jakarta. Perusahaanku lebih besar dari keluargamu. Aku bisa membunuh semua keluargamu. Kalau kamu tidak ingin mereka punya masalah, sebaiknya kamu berlutut dan merangkak naik ke tempat tidurku. Kalau kamu bisa membuatku senang, aku akan memaafkanmu." Tubuh Alena mulai bergetar, dan marah hebat. "Michael, kurang ajar kamu. Aku punya kekuasaan. Aku punya segalanya. Wajar kalau aku kurang ajar." Michael berkata dengan penuh kesombongan. Melihat itu, Tama pun mulai membuka mulut. "Michael, kamu sudah bangkrut. Kekuasaan, segalanya yang kamu bilang tadi, sudah tidak ada lagi. Simpan saja ucapanmu itu. Haha, kamu ngomong apa, bajingan?" Michael menertawakan kata-kata Tama. Tak lama, ponselnya berdering. Michael enggan mengangkatnya, tapi ponsel itu terus berdering. Tama memberikan gestur kepada Michael agar mengangkat telepon itu. Dan Michael pun mengeluarkan ponsel dari saku celananya. "Hei, ada apa?" Tanya Michael dengan sedikit membentak. "Pak Michael, maaf Pak, ada kabar buruk. Perusahaan-perusahaan mitra kita tiba-tiba membatalkan kerjasama." "Apa?" Wajah Michael tampak berubah drastis. "Semakin tidak karuan. Aku akan telepon mereka. Tunggu Pak. Perusahaan Houston yang punya kerjasama jangka panjang dengan kita pun tiba-tiba membatalkan kerjasama ini. Selain itu, perusahaan keluarga yang lain pun juga membatalkan semua kontrak. Mereka tidak bilang alasannya sama sekali." Yang memegang telepon tiba-tiba tangannya sedikit bergetar dan tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, suara di telepon terus berlanjut. "Michael, saat ini ada 4 perusahaan yang tiba-tiba telepon dan minta ganti rugi dalam jumlah besar kepada perusahaan Sunbright. Salah satu perusahaan meminta kita untuk membayar 500 miliar, dan harus ditransfer besok. Jika tidak, maka mereka akan menempuh jalur hukum, dan menutup real estate yang sedang kita bangun. Selain itu, bank-bank yang kerjasama dengan kita, tiba-tiba semua menghubungi saya dan menagih hutang. Mereka mewajibkan kita melunasi semua hutang maksimal besok siang. Jika tidak, maka aset perusahaan akan dilelang sesuai hukum yang berlaku." Michael seketika berkeringat deras. Keringat dingin membasahi bajunya. Apakah semua ini benar terjadi? Seperti mimpi. Kenapa tiba-tiba nasib buruk ini datang secara bersamaan? Apakah mereka semua bersekongkol? Kenapa bisa begini? Apa-apaan ini? Mendapat musibah beruntun, membuat tubuhnya bergetar hebat.
Dia pun harus berpegangan pada dinding agar tak roboh. Alena tidak tahu Michael berbicara dengan siapa di telepon. Tapi setelah melihat perubahan yang terjadi pada Michael, Alena merasa ada yang salah dengan pria parubaya itu. Dia tampak seperti orang yang butuh bantuan. Tama, Pak Michael Kahapa tiba-tiba tampak seperti orang sakit. Mungkin saja, otaknya mungkin yang sakit. Kalau benar, bisa saja dia amnesia, kata Tama sambil tersenyum di dalam hatinya. Kepanikan dan tangisan dari sekretaris pribadinya tak dihiraukannya. Yang ada pada pikiran Michael hanyalah 3 kata dari Tama. Kamu sudah bangkrut. Keringat dingin telah membasahi bajunya. Michael pun mengangkat kepalanya dan mencoba untuk menatap Tama lekat-lekat. Siapa dia? Apa dia jelmaan nabi? Michael menyadari dirinya telah benar-benar bangkrut. Kakinya tak kuat lagi menahan beban tubuhnya. Michael pun jatuh terduduk di lantai. Putus asa. Tama menatapnya dengan dingin, dan berkata kepada istrinya, sayang, ayo kita pulang. Alena tidak tahu apa yang terjadi dengan Michael. Tapi karena dia sudah muak dengan orang itu, dia pun menuruti ajakan suaminya itu. Berbalik dan pergi. Setelah keduanya melangkah pergi, Michael sekuat tenaga mencoba untuk bangun sambil menatap punggung Tama. Dia dengan sempoyongan berjalan mendekat untuk meraih punggung Tama saat Tama hendak sampai di mobilnya. Michael mempercepat langkahnya. Mata yang merah dengan nafas yang terengah-engah mencoba mengejar mereka. Alena menyadari bahwa Michael mendekat. Dia tampak ketakutan melihat penampilan Michael yang seperti itu. Alena mendekatkan tubuhnya ke suaminya. Seperti kode meminta perlindungan. Ini semua karena kamu kan? Kamu yang melakukannya kan? Kata Michael sambil menunjuk-nunjuk dan menatap mata Tama secara tajam. Tama tampak tenang, dan dengan dingin berkata, pergilah. Kejadian itu memancing perhatian orang banyak. Beberapa dari mereka rupanya mengenali pria parubaya itu. Bukankah itu Pak Michael? Ada apa dengan bos besar Sunbright itu? Michael Sunbright. Ada yang bertanya-tanya. Bagaimana mungkin orang dengan pakaian biasa itu menyuruh pergi seorang konglomerat terkenal di Jakarta? Di depan umum pula, siapa dia? Apa dia hendak mencari keributan di Jakarta? Namun, setelah beberapa saat, lalu tiba-tiba tubuh Michael ambruk dan berlutut kepada Tama sambil menangis. Pak Tama, saya salah. Tolong saya. Jangan buat saya bangkrut. Terjadi keheningan di sana. Orang-orang yang berkerumun seperti tak percaya menyaksikan seorang bos Sunbright. Salah seorang konglomerat di Jakarta. Berlutut seperti itu kepada seorang pemuda yang berpakaian kaos oblong biasa layaknya para pengunjung yang lain. Bahkan Alena pun tampak tercengang. Dia benar-benar tidak menduga bahwa seorang yang angkuh dan sombong seperti Michael akan berlutut sambil menangis kepada suaminya itu. Pak Tama, maafkan saya. Tidak seharusnya saya bersikap kasar kepada Anda dan Bu Alena. Saya salah. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi di masa mendatang. Tolong bantu saya. Selamatkan saya. Jangan biarkan saya mati seperti ini. Michael mengatakan itu sambil menamparkan pipinya sendiri dengan keras. Suasana di sekitar sana seketika menjadi heboh. Tama melihat itu dengan wajah datar. Dia menyaksikan sendiri Michael menamparkan pipinya sendiri belasan kali hingga mulutnya mengeluarkan darah. Pak Michael, aku tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kata Tama dengan tenang setelah menyadari dirinya menjadi pusat perhatian orang di sana. Pak Tama, kalau perusahaan Sunbright bangkrut, selain saya tidak punya uang lagi, perusahaan juga masih menyisakan hutang puluhan miliar yang harus dibayar. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Michael kembali bersujud di atas tanah, memohon kepada Tama dengan tangisan yang bisa didengar mudah oleh orang lain. Michael tidak kuat lagi. Semua ini terjadi sangat mendadak dan bertubi-tubi. Satu kata dari Tama, bangkrut benar-benar terjadi pada perusahaan Sunbright. Besok akan menjadi hari yang sangat buruk dan sangat panjang baginya. Besok perusahaan Sunbright kebanggaannya sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Bab 140. Dia memang kurang ajar. Sekali lagi, semua ini memang tampak kebetulan. Tapi kenapa kebetulan juga terjadi secara bersamaan? Apakah ini kebetulan yang disengaja? Michael telah menanggalkan atributnya sebagai salah satu orang paling sukses di Jakarta. Di depan kerumunan orang di jalanan itu, dia bersujud pada Tama. Dia sudah tidak peduli lagi dengan citra dirinya sebagai orang sukses, yang sebetulnya hanya tersisa hitungan jam saja.
Alena yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pun turut merasa penasar. Pak Michael, bukankah perusahaan Anda selama ini baik-baik saja? Lalu kenapa tiba-tiba bangkrut? Dan apa hubungannya dengan suami saya? Michael dengan berlutut menghadap Alena mengatakan, Bu Alena, maafkan saya, karena telah menyinggung perasaan Anda dan berkata kasar kepada Anda. Baru saja sekretaris saya menelepon dan mengabarkan kepada saya bahwa semua pelanggan-pelanggan saya tiba-tiba membatalkan kontrak. Semua kerjasama ditarik. Semua bank juga meminta saya melunasi hutang-hutang perusahaan paling lambat besok siang. Saya tidak bisa mengatasi ini. Hanya Pak Tama yang bisa membantu saya. Jika tidak, saya benar-benar akan menjadi gelandangan. Semua aset saya akan disita. Alena tertegun sejenak lalu menjawab. Mungkin Anda salah. Suamiku tidak punya kemampuan seluar biasa itu. Tama pun menambahinya dengan nada ringan. Pak Michael, segala sesuatu di dunia ini adalah hukum sebab akibat. Tidak ada gunanya memohon kepadaku. Coba introspeksi diri Anda sendiri. Setelah mengatakan itu, Tama pun mengajak Alena masuk ke mobil. Saat Tama menginjak pedagas mobilnya, Michael tampak masih berlutut di tepi jalan dengan tatapan kosong. Kerumunan berkumpul di sekitar Michael, saling berbisik dan menatapnya dengan penuh rasa heran. Michael merasa sudah tidak bisa lagi mengatasi ini. Per besok pagi, dia yang selalu menganggap dirinya sebagai orang sukses secara drastis akan menjalani kehidupannya sebagai pengemis jalanan. Oh tidak, bahkan tidak layak dianggap sebagai pengemis. Selain dia tidak punya uang lagi, dia masih harus menanggung hutang ratusan miliar. Telepon kembali berdering. Suara panik sang asisten kembali terdengar. Pak Mike, ada telepon juga dari perusahaan yang meminjami kita modal. Mereka bilang suku bunga dinaikkan 10 poin. Dan besok sudah harus dibayar. Jika tidak, katanya mereka akan memotong tangan kanan Anda. Pak Mike, pemilik gedung perkantoran yang kita sewa barusan juga menelepon. Dia bilang meningkatkan biaya sewa 20 kali lipat. Jika tidak setuju, besok sudah harus dikosongkan. Pak Mike, ponsel terlepas dari tangan Michael dan jatuh ke tanah. Dia masih dalam posisi berlutut di tanah. Tampak sangat kusam. Tiba-tiba Michael berteriak keras. Tuhan, sebenarnya aku salah apa? Kenapa bisa seperti ini? Dia menangis dengan keras dan membentur-benturkan keningnya ke tanah hingga darah mengalir keluar. Michael tampaknya tidak tahan dengan ujian itu. Mentalnya roboh. Dan kini dia tampak lemas dan akhirnya pingsan. Sementara itu, Tama masih mengemudikan mobil dengan wajah yang tenang. Sedari tadi sebetulnya Alena memikirkan apa yang terjadi di balik semua kejadian ini. Dia pun bertanya, Tama, apa yang kamu lakukan pada Michael? Kenapa dia bisa seperti itu? Tama menjawab ringan, aku tidak melakukan apapun padanya. Aku sedang menunggumu di luar. Bagaimana aku bisa melakukan apapun padanya? Mungkin dia sudah menyinggung terlalu banyak orang. Biarkan saja dia. Mungkin hukuman dari Tuhan untuknya. Alena pun percaya dengan kata-kata Tama. Dia tidak ragu lagi untuk menganggap itu sebagai kebenaran. Dia berpikir, bisa saja Michael telah berbuat hal yang terlalu buruk pada orang lain. Dan Tuhan menjatuhkan hukuman untuknya pas di depan Tama. Rupanya pikiran itu terus membayangi Alena hingga membuatnya terpancing marah. Michael memang benar-benar kurang ajar. Dia pantas untuk bangkrut. Michael layak mendapatkan itu semua. Telah berlaku kurang ajar kepadanya. Maka kebangkrutan adalah harga yang pantas. Jika tidak, dia akan lebih semena-mena terhadap orang lain. Sepertinya kita harus mencari partner baru. Kira-kira siapa ya? Alena bergumam dan tampak bingung. Mendengar ini, Tama terpikir untuk menghubungi Melissa. Dan memintanya agar perusahaan Houston memberi lebih banyak proyek untuk istrinya. Ketika keduanya tiba di halaman rumah, Alena masih mengajak Tama untuk membicarakan tentang pengembangan studio desainnya. Saat keduanya baru masuk, rupanya ayahnya tengah menunggunya di ruang depan. Dengan tatapan canggung kepada Tama dan Alena, dia berkata, Lena, Mama menyuruhmu untuk kembali bekerja di Haris Group besok. Apa? Alena terkejut. Tama pun mengerutkan keningnya. Bukankah sudah diputuskan keluar dari keluarga Haris? Tanya Tama sambil melirik ke arah Alena dan ayah mertuanya itu. Chandra tampak malu mengatakannya. Entahlah, tanya saja pada ibumu. Tiba-tiba emosi Alena tersulut. Ma, keluarga Haris telah menindas ayah.
Dan mereka masih mau mengambil villa milik Tama. Kenapa kita harus kembali ke sana? Mendengar itu, Rika pun terpancing emosinya. Kenapa? Darahmu juga darah keluarga Haris kan? Nenekmu sudah minta maaf pada Mama. Katanya dia waktu itu sempat merasa bingung karena terprovokasi oleh Arkan. Sekarang Arkan sudah dihukum berat olehnya. Apa kamu belum bisa menerima ini? Alena membalas. Tidak ada gunanya minta maaf. Aku selama ini sangat paham dengan sifat nenek. Dia minta maaf tidak dengan hati. Dia hanya ingin aku kembali ke sana agar dapat membantunya mendapatkan kontrak lagi dari perusahaan Houston. Rika buru-buru memotong dengan suara lebih lembut. Kamu jangan menganggap nenek sebegitu buruknya. Dia juga nenekmu, keluargamu. Tidak boleh ada kebencian dalam sebuah keluarga. Aku dah keluarga Haris bukanlah satu keluarga. Dan tidak mungkin bagiku untuk kembali ke Haris Group. Jawab Alena dengan emosi tinggi. Kamu ngomong apa? Rika membentak kembali. Nenekmu sudah mengakui kesalahannya. Apakah nenek harus berlutut dan bersujud kepadamu agar kamu mengerti? Rika melanjutkan. Nenekmu telah menunjukkan ketulusan. Dia memberikan kalung emas untuk Mama. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya kalung emas. Juga ada 2 gelang giok. Ma, sebutkan saja perhiasan yang diberikan nenek pada Mama. Itu semua tidak ada hubungannya denganku. Kata Alena dengan nada marah lalu bergegas jalan ke kamarnya. Melihat istrinya melangkah masuk, Tama pun bergegas menyusulnya. Lihat anakmu itu, kata Rika kepada suaminya sambil menunjuk ke arah punggung putrinya. Tanpa diduga, Chandra pun mengabaikan istrinya itu dan berbalik untuk menjauh. Di dalam kamar, Alena meluapkan kekesalannya kepada Tama. Aku benar-benar tidak menduga mereka menggunakan perhiasan mahal untuk merayu Mama. Mama memang begitu. Sangat doyan dengan uang, perhiasan, semua yang berbau kemewahan. Mereka menawari Mama dengan beberapa potong perhiasan mahal. Lalu berkata manis pada Mama. Saat itulah Mama menjadi luluh dan lupa kalau mereka telah menghina kita sebelumnya meski Tama tidak senang mendengar itu. Tapi dia tetap merasa tidak nyaman kalau harus berbicara jelek tentang ibu mertua Nia itu. Dia hanya bisa meredam suasana. Sayang. Kita menyatakan putus hubungan dengan mereka. Mama kan tidak ikut. Jadi, mungkin Mama tidak tahu bagaimana mereka telah menghina kita. Mama menyuruhku kembali kerja di Haris Group. Gimana dong? Coba pikirkan sendiri. Apapun keputusannya, aku mendukungmu. Jawab Tama dengan ringan. Paham maksud suaminya. Alena pun mengangguk dan berkata, aku mau memulai bisnis sendiri. Mendengar itu, Tama pun tampak tersenyum. Aku juga berpikir begitu. Dengan memulai bisnis sendiri, kamu akan bisa sukses secara mandiri. Tanpa ada embel-embel keluarga Haris lagi. Saat mengatakan itu, Tama terpikir tentang beberapa orang. Albert, Devano, Johan, Linda, dan juga Aldi. Dia ingin mengumpulkan orang-orang super kaya itu sambil makan bersama dan meminta mereka secara bersama-sama mengatur karir istrinya. Saat memikirkan itu, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Rupanya dari Linda, yang baru saja dia pikirkan. Halo, Pak Tama, apakah Anda sedang sibuk? Tanya Linda dengan sedikit gugup. Tidak, ada apa Bu Linda? Tama balik bertanya. Linda pun mulai menjelaskan maksudnya. Pak Tama, kakek saya sedang sakit. Dokter sendiri juga tidak bisa membantu. Saya ingin minta bantuan Anda. Maaf Pak, apakah Anda punya waktu untuk datang ke rumah kami? Linda melanjutkan. Oh iya, tentang biaya konsultasi dan periksa. Sudah kami siapkan dengan sangat pantas. Tama berpikir sejenak. Linda adalah putri dari salah satu keluarga termasyhur di Jakarta. Keluarga Tanujaya. Mungkin Linda bisa memanfaatkan untuk mengerek bisnis istrinya sendiri. Maka dari itu, dia langsung menyetujuinya. Bu Linda, malam ini saya akan datang. Linda pun tampak senang sekali. Baik, Pak Tama, saya akan menjemput Anda nanti malam. Oke, setelah menutup telepon, Tama berkata pada istrinya, sayang, seorang temanku memintaku untuk datang malam ini. Jadi aku tidak akan makan malam di rumah. Alena mengangguk dan memberi pesan. Kamu di luar sana, tolong jangan bermain-main dengan Feng Shui lagi kepada orang lain. Kalau ujung-ujungnya ada yang mencap kamu sebagai pembohong, kita bersama akan kerepotan. Tama pun mengangguk. Percayalah, aku bisa berhati-hati untuk itu. Kata Tama dengan mantap. Bersambung.